Salawat dari Allah rahmat. Salawat dari malaikat maghfirah. Jadi kalau malaikat bersalawat berarti malaikat memohonkan ampun. Kalau Allah bersalawat berarti Allah memberikan rahmat. Kalau umat bersalawat berarti itu doa. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat maghfirat, salawat dari umat adalah doa. Nah, setiap orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka ada malaikat yang membawa salawat tersebut di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Ingat, para nabi, para rasul, mereka hidup di dalam kuburnya. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebut nama kamu semua satu persatu. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa, kau punya salawat menghadap Allah. Ketika dibawa, kata Allah, sampaikan, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, tadi baca maulid Simbol Duror, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku akan ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah punya 360 mulut. Setiap mulut punya 360 lidah. Malaikat itu akan bersujud kepada aku, kata Allah, dan dia tidak akan mengangkat kepalanya memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat. Dia tidak akan angkat kepalanya sebelum aku ampuni dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat selain Allah, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tidak tampak, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah menjadikan kita semua yang duduk di tempat ini menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Para malaikat duduk turun bersama-sama dengan kita, mendoakan kita. Kenapa? Karena kita duduk di tempat yang tidak ada tempat yang lebih mulia darinya. Siapa yang berkata? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Majelis seperti ini, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan seperti inilah
perkumpulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, dinar, dirham, rupiah, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu waktu beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang berdagang berhenti dagang, yang punya toko menutup tokonya. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Mereka kira sedang dibagikan sorbannya Nabi, sedang dibagikan pakaian-pakaiannya Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai, ternyata yang ada di masjid adalah halaqah, lingkaran-lingkaran orang yang sedang mengaji, yang sedang menuntut ilmunya Allah. Kata orang-orang pasar, wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad? Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan ilmu, itulah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad warisannya apa? Ilmu, amal, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Warisan Nabi Muhammad sabar, warisan Nabi Muhammad beribadah, warisan Nabi Muhammad syariat, warisan Nabi Muhammad dakwah, warisan Nabi Muhammad ilmu, warisan Nabi Muhammad mengamalkan ilmu, warisan Nabi Muhammad tidak cinta kepada dunia, warisan Nabi Muhammad mengosongkan hati daripada dunia, warisan Nabi Muhammad SAW adalah mencintai fakir miskin, mencintai anak-anak yatim, mencintai para janda-janda yang dimana mereka adalah golongan-golongan yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tidak akan bisa mengenal ilmu. Kita tidak kenal ilmu, kita tidak kenal Allah. Kita tidak kenal ilmu, kita tidak mengenal Rasulullah. Kita tidak mengenal ilmu, tidak mengenal ajaran-ajaran Rasulullah. Tidak mengenal ilmu, tidak mengenal Al-Quran. Nah, di majelis-majelis seperti ini kita bisa mengetahui ilmu, kita bisa tahu tentang ajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah, adab Rasulullah. Kita bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat taat, mana hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat maksiat, sehingga kita jauhi hal-hal yang berbuat taat, kita lakukan. Majelis-majelis seperti pada malam hari ini adalah majelis-majelis yang mendorong kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Majelis-majelis seperti pada malam hari ini adalah majelis-majelis yang bisa kita mengenal Rasulullah, sehingga kita bisa cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Lidah kita basah dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat, dengan ayat Al-Quran, sehingga lidah-lidah yang basah dengan zikir kelak di akhirat akan menjadi lidah-lidah yang basah di saat banyak lidah-lidah kekeringan, di saat banyak orang-orang kehausan, di saat matahari berada di atas kepala, banyak orang-orang tenggelam dalam lautan keringat. Lidah-lidah yang di dunia basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat, di akhirat akan menjadi lidah yang basah dengan telaga baginda Nabi besar Muhammad. Maka kedudukanmu kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, itu tergantung kedekatanmu di dunia dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Jikalau di dunia engkau dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis-majelis zikir, dekat dengan majelis-majelis sholawat, dekat dengan majelis-majelis maulid, dekat dengan para pewaris Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru, dekat dengan para penyambung lidah Nabi, dekat dengan penerus perjuangan Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi, dekat dengan orang soleh, dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Siapa yang kau cintai? Siapa yang kau idolakan? Siapa yang kau serupai? Baik engkau menyerupai pakaiannya,
apa engkau mengikuti pola pikirnya? Siapa yang kau ikuti? Apakah Rasulullah atau musuh-musuhnya Rasulullah? Engkau mengikuti pola pikir orang barat, mengikuti pola pikir orang barat, cara berpakaian seperti orang barat. Engkau mengikuti orang barat, di akhirat Allah kumpulkan engkau bersama mereka. Mereka di neraka, engkau pun di neraka. Tetapi kalau engkau ingin dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat, maka kedekatanmu dengan Nabi di akhirat tergantung bagaimana dekat yang engkau di dunia dengan majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Tergantung bagaimana dekatnya engkau di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Tergantung berapa banyak sholawat, berapa sering sholawat yang engkau baca untuk baginda Nabi besar Muhammad. Karena pengenalan Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya di akhirat. Rasulullah lebih mengenal umatnya daripada pengenalan seorang ibu terhadap anaknya. Tapi tidak semua umat. Satu waktu diceritakan dalam sebuah athar, Rasulullah SAW sedang memerintahkan semua umatnya untuk masuk ke dalam surga. Ada satu orang yang bilang, ya Rasulullah, aku umatmu. Kata Rasulullah, benarkah engkau umatmu? Iya ya Rasulullah, aku umatmu. Aku adalah umatmu. Bukankah engkau berkata engkau mengenal umatmu melebihi seorang ibu yang mengenal anaknya? Apa kata Rasulullah? Pengenalan terhadap umatku, aku mengenal umatku, dalamnya aku mengenal umatku, pengetahuanku tentang umatku, kenal atau tidaknya aku dengan umatku, itu tergantung seberapa banyak sholawat yang dibaca oleh umatku. Semakin banyak sholawat yang dia baca, maka aku akan kenal kepada dia. Maka di dunia berbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat maghfirah. Jadi kalau malaikat bersalawat berarti malaikat memohonkan ampun. Kalau Allah bersalawat berarti Allah memberikan rahmat. Kalau umat bersalawat berarti itu doa. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat maghfirat, salawat dari umat adalah doa. Nah, setiap orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka ada malaikat yang membawa salawat tersebut di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Ingat, para nabi, para rasul, mereka hidup di dalam kuburnya. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebut nama kamu semua satu persatu. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa, kau punya salawat menghadap Allah. Ketika dibawa, kata Allah, sampaikan, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, tadi baca maulid Singgul Duror, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku akan ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah punya 360 mulut. Setiap mulut punya 360 lidah. Malaikat itu akan bersujud kepada aku, kata Allah, dan dia tidak akan mengangkat kepalanya memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat. Dia tidak akan angkat kepalanya sebelum aku ampuni dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Maka di dunia perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi di bulan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan kelahiran cahaya alam semesta. Jangan pada merengut. Kalau bulan maulid itu yang semangat, bulan maulid yang senyum, bahagia. Kenapa? Yang gak suka dengan maulidnya Nabi, yang gak suka dengan hari kelahiran Nabi itu cuma iblis. Makanya kalau bulan maulud, makanya di tempat kami sana walaupun pedalaman di Sulawesi sana, tapi kalau bulan maulud itu kami cat semua rumah-rumah kami kayak idul, lebih-lebih dari Idul Fitri, lebih-lebih dari Idul Adha. Kenapa? Karena kalau bukan karena hari kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam.
Makanya As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, beliau pernah berkata, ya Lailatul Itsnin, mada safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung karena darimulah ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Darimulah ada hari-hari yang agung dalam Islam. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad, maka tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada takwa, tidak akan ada sholat, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan malam yang paling mulia dalam Islam bukan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dalam Islam bukan malam Jumat, bukan malam nuzulul Quran, tapi malam yang paling mulia dalam Islam adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Itu dijelaskan dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdhalal layali ya lailatul maulidis syarif, tsumma lailatul qadar, tsumma lailatul jum'ah. Malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Nah, kok bisa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar adalah malam tanazzalul malaikatu war ruh, malam turunnya para malaikat dan malam turunnya ruh. Siapa ruh? Jibril. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi bisa lebih mulia? Perhatikan, ulama berkata malam Lailatul Qadar adalah anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Itu keistimewaan, itu kemuliaan. Lailatul Qadar hanya Allah kasih untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan kelahiran Nabi itu adalah rahmat, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh alam semesta. Lailatul Qadar tidak akan pernah ada. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tidak akan pernah ada kalau bukan karena hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lailatul Qadar adalah hari turunnya para malaikat. Turun para malaikat. Jikalau pada hari Lailatul Qadar malaikat turun, maka ketahuilah hari Maulid. Maulid bukan turunnya malaikat, tapi lahirnya makhluk yang paling mulia, yang paling agung. Siapa? Khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nah, makanya ini banyak, jarang kita tahu, Bapak-bapak. Tahu waktu sahar sepertiga malam.